Ruangan sidang pengadilan niaga Jakarta terasa pengap dengan udara penuh ketegangan. Aku, Rani Wijaya, berdiri di bangku terdakwa dengan tangan terikat emosional, menghadapi tuduhan korupsi yang bisa menghancurkan karir dan nama baikku selamanya. Tiba-tiba pintu kayu berat terbuka, dan dia masuk, Alia Pratiwi, sahabat sekaligus wanita yang pernah kucintai diam-diam, yang 5 tahun lalu mengkhianatiku karena takut dicap lesbian oleh masyarakat dan keluarganya. Wajahnya masih elegan seperti dulu, rambut hitam lurus terikat rapi, tapi matanya menyimpan badai yang aku kenal betul. Mengapa dia datang sekarang, sebagai saksi kunci dalam kasus yang bisa mengirimku ke penjara? Apakah ini akhir dari segalanya, atau awal dari pengakuan yang akan mengubah segalanya? Semua berawal 5 tahun lalu di Mega Property, perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia yang punya koneksi politik kuat di Jakarta. Aku baru dipromosikan menjadi manajer proyek utama ketika Alia bergabung sebagai analis hukum senior. Kami langsung cocok. Dia cerdas, ambisius, dan selalu punya ide brilian untuk menangani kontrak besar dengan pemerintah daerah. Kami sering lembur bersama di kantor pusat Sudirman, membahas strategi untuk proyek apartemen mewah yang nilainya triliunan rupiah. Awalnya hanya persahabatan profesional. Tapi di antara kopi malam dan diskusi rapat, ada sesuatu yang berubah. Suatu malam, setelah berhasil memenangkan tender besar, kami minum kopi di kafe kecil dekat kantor. Alia menceritakan masa kecilnya di Bandung, bagaimana tekanan keluarga membuatnya selalu menyembunyikan perasaannya. Aku, yang lahir dan besar di Jakarta, mengerti betul. Di Indonesia, cinta sesama masih menjadi rahasia yang berbahaya, apalagi di dunia korporat yang penuh intrik politik. Malam itu, di apartemenku, kami berpelukan untuk pertama kali. Bukan sebagai sahabat biasa, tapi sebagai dua wanita yang saling mengerti. Itu awal rahasia kami. Kami harus sangat hati-hati. Pertemuan di hotel pinggir kota, pesan yang dihapus, dan selalu menjaga jarak di depan rekan kerja. Sementara itu, persaingan di perusahaan semakin ketat. Ada posisi direktur proyek yang lowong, dan kami berdua kandidat terkuat. Ambisi kami sama besar. Aku ingin membuktikan diri sebagai wanita sukses tanpa bergantung siapapun. Alia juga, dia ingin keluar dari bayang-bayang keluarga tradisionalnya yang konservatif. Kami saling dukung diam-diam, tapi semakin dekat, semakin sulit menyembunyikan. Di ruang rapat, tangan kami bersentuhan di bawah meja saat presentasi. Itu kecil, tapi cukup untuk memicu gosip kecil. Rekan kerja mulai berbisik, mereka terlalu dekat. Di Indonesia, gosip seperti itu bisa menjadi bom waktu bagi karir. Aku mulai merasa takut, tapi cinta kami membuat kami tetap berani. Kami berjanji saling lindungi, apapun yang terjadi. Kemudian datang proyek mega dengan investor asing. Kami kerja 24 jam, sukses membuat nama kami melejit. Atasan memuji kami sebagai tim terbaik. Tapi di balik itu, tekanan meningkat. Direktur mulai panggil kami terpisah, tanya tentang hubungan pribadi. Alia mulai berubah. Dia lebih dingin di kantor, hindari aku di depan orang. Aku mengerti, dia takut. Takut kehilangan segalanya jika rahasia kami terbongkar. Suatu malam kami bertengkar di apartemen. Kita harus lebih hati-hati, Rani. Jika ini bocor, karier kita hancur, katanya dengan suara gemetar. Aku mencoba yakinkan bahwa cinta kami lebih kuat. Tapi aku juga punya ambisi. Aku tidak mau mundur. Itu awal retak yang semakin lebar. Keesokan harinya di kantor, suasana semakin tegang. Proyek baru dari klien pemerintah mengharuskan kami bekerja sama lagi, tapi Alia sekarang lebih sering menghindari kontak mata. Aku tahu itu karena takut, tapi hati kecilku mulai sakit.
Di dunia bisnis Jakarta yang penuh intrik, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Kami berhasil memenangkan kontrak senilai ratusan miliar, tapi di balik kemenangan itu, ada pertanyaan dari Dewan Direksi tentang kedekatan tim. Alia mulai mengusulkan ide-ide sendiri dalam rapat, seolah ingin menjauhkan namaku dari sorotan. Aku merasa dikhianati pelan-pelan, tapi aku memilih diam demi cinta. Malam itu, di sebuah ila kecil di puncak, kami bertemu lagi. Alia memelukku erat, makan aku, Rani. Aku takut keluargaku tahu. Mereka masih percaya pernikahan tradisional adalah satu-satunya jalan. Aku mengerti, di Indonesia, stigma seperti itu bukan main-main. Kami menghabiskan malam berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami bisa naik jabatan bersama tanpa ada yang curiga. Ambisi Alia sama besarnya denganku. Dia ingin jadi direktur hukum, aku ingin pimpin divisi proyek. Kami berjanji saling bantu, tapi setiap kali kami dekat, ada bayangan ketakutan. Kembali ke kantor, persaingan semakin panas. Ada saingan baru dari luar, seorang pria berpengaruh dengan koneksi politik. Dia mulai sebarkan rumor halus tentang tim wanita yang terlalu dekat. Alia panik. Dia mulai tolak undangan kerjaku, pilih kerja sendirian. Aku marah, tapi aku paham. Itu keputusan dingin untuk bertahan. Suatu hari, saat rapat besar, Alia presentasi sendirian dan ambil kredit sebagian besar ide kami. Aku diam saja, tapi di dalam hati ada luka. Cinta kami masih ada, tapi ambisi mulai menggerogoti. Kami terus bertahan. Ada momen bahagia kecil, seperti akhir pekan di pantai Bali yang tersembunyi, di mana kami bisa bebas tertawa dan berpelukan tanpa takut. Tapi setiap kembali ke Jakarta, realita menghantam. Tekanan dari atasan semakin besar. Ada peluang promosi untuk satu orang saja. Alia mulai bicara tentang kita harus realistis. Aku mulai ragu, tapi aku pilih percaya. Itu kesalahan pertama yang akan membawa bencana. Proyek besar itu mencapai puncak. Kami harus presentasi di depan investor asing dan pejabat tinggi. Alia semakin menjauh. Di kantor, dia bahkan tak mau duduk di sebelahku. Rumor semakin liar. Seseorang dari Her mulai selidiki di hubungan pribadi kami. Alia panik total. Malam sebelum presentasi, dia datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Rani, kita harus berhenti sementara. Jika ini terbongkar, kita berdua hancur. Aku marah, tapi aku setuju demi cintanya. Presentasi berhasil, tapi aku merasa kehilangan bagian diriku. Kemudian datang krisis. Ada kebocoran data proyek ke kompetitor. Direksi marah besar. Mereka cari kambing hitam. Alia dipanggil dulu. Saat keluar, wajahnya dingin. Aku bilang itu kesalahanmu, Rani. Demi kita berdua. Kata-katanya seperti pisau. Aku terkejut. Itu pengkhianatan pertama. Tapi aku masih berharap itu demi melindungi kami. Aku diinterogasi, reputasiku rusak. Promosi jatuh ke tangan Alia. Dia naik jabatan, aku diturunkan. Cinta kami retak parah. Aku coba bicara, tapi Alia tolak. Ini demi karier kita, Rani. Di Indonesia, cinta seperti kita tak punya tempat. Aku pulang dengan hati hancur. Ambisi telah menang atas cinta. Aku mulai buat keputusan dingin sendiri. Aku kumpulkan bukti kecil untuk lindungi diri. Tapi itu terlambat. 5 tahun berlalu seperti mimpi buruk. Aku dipecat dari Mega Property, nama baikku tercemar. Aku pindah ke perusahaan kecil sebagai konsultan independen. Aku bangun lagi dari nol, belajar dari kesalahan. Ambisi masih ada, tapi sekarang lebih dingin.
Aku dengar Alia naik jadi direktur hukum, menikah dengan pria pilihan keluarga untuk tutupi segalanya. Itu menyakitkan, tapi aku pilih lupakan. Tapi takdir tak berhenti. Perusahaan lama terlibat skandal korupsi besar. Pemerintah selidiki, dan aku dipanggil sebagai saksi karena aku tahu banyak. Aku setuju karena aku ingin keadilan. Di persiapan sidang, aku tak pernah bayangkan Alia akan muncul. Tapi dia datang sebagai saksi kunci untuk perusahaan. Aku lihat dia di koridor pengadilan, mata kami bertemu. Ada sesuatu di matanya yang lama hilang. Sidang dimulai. Tuduhan terhadapku adalah bagian dari skema lama perusahaan. Aku berdiri tegar, siap bertarung. Alia duduk di bangku saksi. Saat hakim tanya, dia mulai bicara. Suaranya gemetar. Saya bohong 5 tahun lalu. Kebocoran itu bukan kesalahan Rani. Saya yang atur untuk lindungi diri sendiri. Ruangan gempar. Aku terpaku. Alia lanjut, karena saya takut stigma lesbian. Saya cinta Rani, dan saya tak pernah berhenti mencintainya. Pengakuan Alia mengubah segalanya. Kasusku dibatalkan, tapi perusahaan runtuh. Alia kehilangan jabatan, keluarganya menolak. Kami bertemu lagi di luar sidang. Makan aku, Rani. Cinta kita tak pernah padam, tapi ambisi menghancurkannya. Aku memeluknya, tapi luka tak hilang. Kami kehilangan segalanya, tapi mungkin dapat kesempatan baru. Di Indonesia yang konservatif, cinta seperti kami tetap berjuang. Apakah benar bahwa ambisi selalu lebih kuat daripada cinta sejati? Benar atau salah?